Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Manik-manik darah bersiul melalui ruang kosong. Akhirnya, menabrak Sioyan di depan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah dari Raja Naga Utara menatap tajam pada titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, tetapi tawa ini baru saja dimulai ketika tiba-tiba dihentikan. Dia seperti bebek yang tenggorokannya patah. Sioyan menunjukkan ekspresi tenang bahwa Raja Naga Utara yang kaget menerima dengan matanya. Gelombang api merah muda seperti lingkaran menyebar dari telapak tangannya. Di tengah gelombang api adalah manik darah yang berisi aroma berdarah tak berujung. Tetapi pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam manik-manik darah dengan cepat pucat saat Purifying Demonic Lotus Flame memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Hanya nyala surgawi apa ini? Raja Naga Utara segera meraung ketika dia melihat manik darah perlahan berputar di telapak tangan Sioyan. Itu belum meledak. Setelah manik-manik darah mendarat di tangan Sioyan, Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan itu telah terputus. Flame Lotus Iblis yang memurnikan dapat memurnikan semua hal. Bahkan jiwa bisa dimurnikan dengan itu. Tangan merah muda seperti kristal Sioyan perlahan bangkit. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi manik-manik darah. Aura berdarah dalam manik itu dengan cepat dimurnikan. Memurnikan api lotus iblis? Bagaimana mungkin bocah ini benar-benar memiliki api teratai pemurnian iblis? Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, rasa dingin masih melonjak darinya. Reputasi Purified Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang familiar bagi suku Void Dragon kuno walaupun mereka belum melakukan perjalanan ke Central Plains selama bertahun-tahun. Sioyan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Nyala api menari di tangannya saat dia perlahan-lahan terangkat. Bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah dari sebelumnya. Namun, aura darah di dalamnya telah sepenuhnya dimurnikan, dan Sioyan bisa merasakan jiwa yang tertinggal di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang telah dimakan oleh Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam memohon padaku untuk mengembalikan ini padamu. Sioyan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya. Manik merah muda seukuran kepala manusia tiba-tiba melesat keluar. Kali ini, targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan! Sok segera melonjak ke wajah Raja Naga Utara setelah melihat manik ini membidiknya. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apapun. Dia terlalu menyadari betapa mengerikan energi di dalam manik naga itu. Jika dia dikejutkan olehnya, dia benar-benar akan selesai kali ini. Meskipun Raja Naga Utara menarik kembali dengan cepat, manik merah muda itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di atas manik merah muda itu ketika dengan cepat terbang. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan semua amarah yang mereka rasakan. Sebuah cahaya melintas dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, ia menyusul Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak di depan matanya yang mengerut. Badai energi yang menakutkan dengan liar menyapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar lebih dari setengah dari douki berdarah yang telah memenuhi Pulau Naga di bawah ini. Apakah dia menang? Para anggota suku Void Naga kuno melebarkan mulut mereka ketika mereka menatap badai energi yang mengerikan. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, sukacita liar dengan cepat muncul di mata mereka. Sorak-sorai melambung di langit seperti guntur. Tuan Sioyan luar biasa kuat. Dia bahkan bisa memurnikan douki yang berdarah di Dragon Soul Bead. Para tetua dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah-wajah gembira dari lolos dari musibah. Tampaknya surga tidak berniat untuk menghilangkan suku mereka. Teman baik Kaisar Naga benar-benar merupakan berkah bagi suku naga kuno kita.
Tuan Sioyan telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas budi besar ini." Penatua Juli membelai janggutnya. Dia segera melirik penatua pertama dari Pulau Naga Timur dan yang lainnya. "Tuan Sioyan memang telah memberkati suku naga kuno kami dengan bantuan besar." Penatua pertama ragu-ragu dan mengangguk setelah memperhatikan mata penatua Juli. Dia melanjutkan dengan suara rendah, "Aku mengerti maksudmu. Begitu suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Sky Mansion." Penatua Juli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini. Xian telah disebutkan membentuk aliansi dengan aliansi Sky Mansion 2 tahun lalu. Tetapi ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai, tetapi Sioyan sekali lagi campur tangan dan menyelamatkan mereka. Dengan bantuan ini, tidak ada yang bisa keberatan lagi. Xian menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara penatua Juli dan penatua pertama. Orang-orang tua yang keras kepala ini akhirnya rela meninggalkan kebanggaan lama mereka dan menyetujui aliansi yang secara signifikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Badai energi yang berasal dari ledakan mengamuk sejenak sementara wajah semua orang dipenuhi dengan sukacita. Baru kemudian perlahan-lahan menghilang. Sosok yang luar biasa menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai berhamburan. Raja Naga Utara masih hidup. Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih menggantungkan hidupnya dengan nafas meskipun terlihat sangat menyedihkan dengan aura yang relatif lamban. Bahkan serangan yang menakutkan seperti itu tidak bisa membunuh orang ini. Kehidupan orang ini memang sangat kuat. Tubuh naga void kuno memang kuat. Sioyan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami mengerti bahwa Raja Naga Utara sudah akan berubah menjadi debu jika dia tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Raja Naga Utara terengah-engah saat matanya yang redup dan merah memotong pada Sioyan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah berharap berakhir dengan luka serius oleh tangan Sioyan. "Sioyan, kamu sebaiknya ingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam." Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Dia dengan ganas memelototi Sioyan saat dia mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. "Jangan biarkan dia melarikan diri." Xian segera menjadi cemas setelah menyadari dia berusaha melarikan diri. Dia buru-buru berteriak. Terakhir kali di sekitar orang ini berhasil melarikan diri dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia diizinkan melarikan diri lagi, klan naga kuno tidak akan pernah damai. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Mengingat karakter Sioyan, dia secara alami tidak akan membiarkan ancaman untuk melarikan diri. Karenanya, sayap api di punggungnya mengepak begitu Raja Naga Utara bergerak. Dia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. "Kamu ingin membunuh raja ini?" Dalam mimpimu. Mata Raja Naga Utara berubah dingin setelah Sioyan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka melempar ke arah Sioyan seperti bola meriam. Sioyan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Raja Naga ini berusaha menggunakan bom daging. Kecepatan dia melambat. Dia sedang bersiap untuk menyelamatkan sosok manusia ketika 10 lampu 7 warna tiba-tiba melesat dari belakang Hum. Mereka bersiul dan melilit 10 sosok sebelum mengeluarkannya dari formasi darah. "Cepat tangkap orang itu!" Suara Cailin bergema di samping telinga Sioyan saat dia menyelesaikan masalah saat membalas bom daging itu. "Ya!" Sioyan menghela nafas lega begitu penghalang ini dihilangkan. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi ketika sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilasan, dia muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Tawa dingin muncul ketika tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara.
Raja ini akan bertarung dengan kalian semua. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersama dengan kepanikan ketika Sioyan panas pada tumitnya. Segel dibentuk dengan kedua tangan sebelum tubuhnya mulai dengan cepat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Kamu! Tentu saja tidak mungkin bagi Sioyan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima cedera serius pada saat ini, sehingga sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Anger ilahi musim semi kuning menabrak tubuh Raja Naga Utara dengan kejam. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan rasa sakit yang intens karena tubuhnya yang membengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara merasakan hawa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit hebat yang dipancarkan dari jiwanya. Tangan Sioyan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. Jangan bunuh aku. Anda menang, Anda menang. Saya tidak akan peduli tentang masalah 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku tidak akan lagi menjadi Raja Naga Utara. Tubuh Raja Naga Utara menegang ketika tangan Sioyan mendarat di kepalanya. Teriakan tergesa-gesa keluar dari mulutnya. Kamu benar-benar mengubah sikapmu terlalu cepat. Sioyan tersenyum dan berbicara ketika dia memindai Raja Naga Utara di depannya. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul di depan siapapun di masa depan. Raja Naga Utara mengangkat tangannya. Mata merahnya berkedip-kedip. Bukan ide yang buruk. Namun, membunuhmu akan lebih mudah. Sioyan menyeringai. Detik berikutnya, senyumnya ditarik sebelum berubah menjadi dingin yang mengguncang hati seseorang. Sebuah kekuatan tersembunyi panas dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, mengubah interior menjadi berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi tidak ada oleh suhu yang sangat tinggi dari api teratai setan pemurnian. Sioyan menarik tangannya saat dia berdiri dalam kehampaan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Kepalan tangan Sioyan yang mengepal perlahan-lahan santai, mengungkapkan 2 manik-manik yang mengandung bau berdarah. Mereka berdua dipenuhi dengan energi kekerasan. Lingkungan sekitar benar-benar sepi. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara, yang matanya masih terbuka lebar dan dipenuhi dengan kekejaman. Mereka semua menghela nafas. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tapi dia masih ahli yang bermartabat. Namun, ahli yang bermartabat ini tidak akan ditinggalkan dengan reputasi yang baik dalam buku-buku leluhur suku naga kuno. Tubuh jernih Sioyan secara bertahap memucat. Dia kembali ke bentuk aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melirik tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tubuh ini bukanlah harta yang buruk. Xian bergegas dalam sekejap saat Sioyan memegang mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit ketika dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih berisi penampilan yang gelap, kejam, dan ganas. Dia menghela nafas dengan lembut. Void Naga kuno telah terpukul setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah meninggalkan suku dalam kekacauan, masalah yang mengerikan. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah terbunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang telah diderita suku Naga kuno kami. Untungnya, pulau-pulau barat dan selatan belum banyak menderita kerugian. Kali ini, ketiga Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang akan bisa menghentikan suku dari bersatu. Xian melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasi. Sioyan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini terlalu mahal bagi Xian. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan suku terlebih dahulu. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 pulau naga lainnya, setiap orang milik suku Naga Void kuno. Ini akhirnya merupakan awal yang baik. Dengan kamu, seorang Kaisar Naga yang menyatukan klan Naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku itu untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Sioyan terdiam sesaat. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya.
Dia tahu bahwa kekuatan suku naga Void kuno tidak lagi seperti dulu di masa lalu setelah mengalami kekacauan dari 3 raja naga besar. Tetapi dia tidak bisa merusak kepercayaan diri Xian pada saat ini. Xian dengan lembut menghela nafas. Dia menyadari perbedaan antara suku naga kekosongan kuno saat ini dan yang ada di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku naga kuno pada puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli sukunya telah mati atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menyatukannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama untuk pulih ke puncaknya. Kamu seharusnya tidak depresi. Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang legendaris. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda akan dapat melampaui kaisar naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku naga kuno ke puncaknya tidak akan lagi menjadi kata-kata kosong. Xiaoyan menepuk kepala Xian dan tertawa. Xian tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiaoyan benar. Meskipun situasi saat ini dari suku naga kuno tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini sampai batasnya, dia tidak akan kalah dengan kaisar naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, kaisar naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak bergegas. Senyum naik ke wajah Xian saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu padaku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya di Xian dan bertanya, "Bisakah kamu memberikan ini padaku?" "Hah?" Xian kaget setelah mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya, "Untuk apa mayatnya?" Orang ini memiliki konstitusi yang sulit dipercaya. Dia bahkan telah marah dengan formasi setan naga dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disempurnakan menjadi boneka, itu akan menjadi sangat kuat. Xiaoyan ragu-ragu dan menjelaskan. The Sky Demon Puppets yang dimilikinya telah ditinggalkan di ranah bintang sebagai penjaga. Bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki mereka membatasi pertumbuhan Sky Demon Puppet ke kelas Douzun. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh. Helper dengan kekuatan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, dia datang dengan gagasan untuk memurnikan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Lagi pula, Raja Naga Utara sudah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya terkubur di dalam makam naga. Xian mengerutkan alisnya dan melirik wajah Xiaoyan yang tak berdaya. Namun, kamu telah meminjamkan tangan kepada suku kami kali ini dan hanya tepat bagimu untuk meminta hadiah. Saat ini, orang-orang dari suku membenci orang ini. Jika saya benar-benar membawanya kembali, saya tidak berpikir dia akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih paduka, Kaisar Naga. Xiaoyan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan tanggapan resmi gadis ini. Xian tertawa dengan suara lembut, "Kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 raja naga besar telah terbunuh. Saya perlu memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 pulau naga besar." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan dalam alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak punya masalah mendesak saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik ketika dia bertarung melawan orang lain. Xian mengobrol dengan Xiaoyan sejenak setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengorganisir para ahli dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Douqi yang berdarah berserakan. Mereka akan menemukan anggota suku yang beruntung selamat. Setelah 3 raja naga besar terbunuh, suku Void Naga kuno, yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. 4 pulau naga besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Xian sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah membekukan hati semua naga Void kuno. Secara alami,
tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja-raja Naga Barat dan Selatan sama-sama binasa di tangan Raja Naga Utara. Berita ini tidak diragukan lagi akan membuat Raja Naga Utara lebih dibenci. Dengan desakan dari banyak faktor, penyatuan 4 pulau naga besar tiba-tiba mulus. 4 pulau naga besar yang melayang di alam kosong digabungkan bersama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku Void Naga kuno akhirnya dapat dianggap dipersatukan kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 pulau naga besar. Hanya ada 1 pulau naga kuno. Sementara suku Void Naga kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiaoyan dan Cai Lin memilih untuk tetap di Pulau Naga. Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan retretnya adalah untuk menghaluskan boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng. Xiaoyan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat daripada Dou Sheng 6 bintang biasa. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk mengasah boneka. Jika itu bisa berhasil disempurnakan, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Xiaoyan. Wayang ini akan sangat penting baginya dan aliansi Menshahan Langit. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia berdiri di sebuah kamar. Udara di depannya berisi ratusan benda yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius. Benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk menghaluskan boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka. Jadi Xiaoyan secara alami perlu menggunakan bahan terbaik untuk memperbaiki tubuh ini. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu ramuan itu di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya hadir sebelum mengangguk dengan kepuasan. Dia telah menggeledah toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Hanya memikirkan mata sedih penatua penjaga gudang menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar tertawa keras. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sosok, yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang diperlukan untuk menghaluskan boneka, tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini keduanya tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan hampa kehidupan. Namun, tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin untuk meninggalkan bekas luka bahkan jika ada yang menusuknya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Paling tidak, Xiaoyan mengakui bahwa dia tidak cocok untuk itu. Suku Void Naga kuno memang diberkati oleh tubuh fisik yang kuat. Xiaoyan menyapu matanya ke kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih tampak sedikit ganas pada saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan tubuh fisik orang ini sangat kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Xiaoyan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda keluar dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak dengan angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke tungku. Kulit Raja Naga Utara meletus dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Untaian darah terus mengalir sebelum menghilang ke ketiadaan karena suhu tinggi. Xiaoyan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah memperhalus boneka di masa lalu dan secara alami mengerti bahwa ini adalah proses yang sulit. Setelah disempurnakan oleh Heavenly Flame-nya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih mengerikan. Proses penempaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiaoyan tidak beristirahat selama periode ini karena ia terus menggunakan api lotus iblis pemurnian untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari memanggang, tubuh Raja Naga Utara yang awalnya kuat tampaknya telah menyusut 3 lapis. Meskipun tubuhnya menyusut, masih tampak sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Xiaoyan dengan tenang mempelajari tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam, dari luar kuali. Meskipun tidak ada douki yang mengelilinginya, penampilan tubuh yang mencolok masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh sudah dipanggang sampai masuk ke semua otot dan tulang.
Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiaoyan tersenyum ketika dia memeriksa tubuh hitam yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya berisi senyum aneh. Dia segera melambaikan tangannya dan api teratai pemurnian iblis yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Saat api teratai pemurnian iblis benar-benar lenyap, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah tua milik Raja Naga Utara muncul dan tawa menyeramkan yang aneh menyusul. Xiaoyan, terima kasih telah membantu raja ini melengkapi temperamen ini. Untuk mengucapkan terima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. CKTSK, jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, salahkan kesombongan Anda hanya dengan mencerai-beraikan jiwa raja ini. Tubuh Void Naga kuno kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Tubuh kuat yang tertutupi kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar tertawa ke langit. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangannya yang besar meraih Xiaoyan. Raja Naga Utara yang mati dihidupkan kembali. Angin menakutkan yang tajam bersiul melalui kamar itu. Tinju hitam seperti Raja Naga Utara seperti sabit dewa kematian saat tanpa ampun menembak ke arah kepala Xiaoyan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut. Tetapi senyum di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api tidak hilang. Hanya melirik Raja Naga Utara, yang telah terbebas dari kuali, dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya agak jauh. Setelah Xiaoyan menekan jarinya, Raja Naga Utara, yang bergegas, tiba-tiba menegang. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka membungkus tubuhnya sebelum menyerang dari semua pintu masuk yang mungkin. Mereka dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwa yang masih tersisa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada rajanya? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Raja Naga Utara merasa terkejut dan marah. Dia meraung keras. Raja Naga Utara, kamu telah melebih-lebihkan dirimu dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di depanku. Xiaoyan hanya tersenyum ketika Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya berkali-kali lebih kuat dari Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti melewatkan sebuah fragmen jiwa? Namun, apa yang baru saja terjadi adalah apa yang ia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang disempurnakan dengan metode penyempurnaan biasa menjadi lebih keras dan kebal terhadap rasa sakit, boneka pada akhirnya hanya boneka. Itu tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiaoyan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk memperbaiki boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan memperbaiki boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin memperbaikinya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, boneka juga membutuhkan pengalaman pertempuran yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun, boneka biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul terlepas dari seberapa kuatnya itu. Jenis wayang ini jauh dari sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membangun boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman bertempur, mungkin. Raja Naga Utara telah bertarung dalam jumlah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia adalah pejuang yang sangat berpengalaman. Selama fragmen jiwanya disempurnakan dan digabung dengan boneka, boneka yang akan dibentuk akan benar-benar menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiaoyan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tetapi dia telah meninggalkan fragmen jiwa ini tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini telah mewarisi kejahatan Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu ini dan hanya bangkit untuk menimbulkan masalah setelah Xiaoyan mengempaskan tubuh sampai sangat kuat. Sayangnya, jiwa yang tersisa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa ini dengan tubuh ini maka bonekanya akan sempurna. Aku akhirnya menemukanmu,
Xiaoyan melirik Raja Naga Utara, yang telah dikelilingi oleh api merah muda, dan samar-samar tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengelilingi jiwa Raja Naga Utara yang tersisa. Jangan! Raja Naga Utara tampaknya telah mendeteksi sesuatu pada saat ini. Shock melintas di matanya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Xiaoyan dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. Api lotus iblis pemurni melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Temperaturnya yang sangat tinggi memurnikannya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul dalam api teratai setan pemurnian. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiaoyan sebelum bergabung dengan kepala boneka. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata kosong boneka itu secara bertahap mengungkapkan kilau emas yang dingin. Kilau ini dipicu oleh tubuh seperti logam hitam boneka itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak sangat megah dan memunculkan pencegahan besar. Apalagi tubuh awalnya agak kaku secara bertahap diganti. Kelonggaran ini bukan bentuk kelemahan. Sebagai gantinya, ia menyembunyikan kekuatan boneka yang menakutkan, yang bisa meletus pada saat itu juga, di tempat di mana mata seseorang tidak bisa menjangkau. Mengizinkan boneka menjadi lebih efektif ketika meletus dan membunuh. Xiaoyan masuk dengan lega ketika dia mengamati sosok logam hitam berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, itu mendarat di alis boneka sebelum berubah menjadi segel darah yang samar. Koneksi mental juga terbentuk ketika segel muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Dimengerti, Tuan. Boneka ini berbeda dari boneka setan langit di masa lalu. Boneka setan langit tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang ketika melawan orang lain. Namun, Raja Utara, ini akan secara otomatis menyerang hanya dengan pikiran dari Xiaoyan. Selain itu tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa ketika bertarung melawan orang lain. Tampaknya seolah-olah itu tidak berbeda dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini harus sebanding dengan Dou Sheng bintang 5. Xiaoyan membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Seekor boneka yang bisa menyamai Dou Sheng bintang 5, tidak ada yang tahu seberapa besar keributan yang akan terjadi jika kabar itu menyebar. Namun, Xiaoyan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara samar-samar mencapai bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas boneka ini harus lebih tinggi. Boneka tidak dapat melepaskan Dou Qi. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya ketika menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, memurnikannya dengan api teratai pemurnian iblis tidak akan berbuat banyak. Di masa lalu, Earth Demon Puppet telah mengandalkan menyerap petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan telah menggunakan metode penyempurnaan serupa untuk boneka ini, dan telah menyuling beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap kilat. Selain itu, batas penyerapan ini jauh dari apa yang dibandingkan dengan Sky Demon Puppets di masa lalu. Karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pil obat penghilangan untuk menarik pil lightning, Xiaoyan tidak akan mampu mendobrak Raja Utara hingga bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng bahkan jika dia bekerja sendiri sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke tempat itu. Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak lagi tinggal ketika dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Raja Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiaoyan segera menemukan Cai Lin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksi dia. Ekspresi terkejut melintas di matanya ketika dia melihat Raja Utara di belakang Xiaoyan.
Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api teratai pemurnian iblis memurnikannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara terkenal dari suku Void Naga kuno hanya dengan pandangan sekilas. Penyempurnaan itu sukses. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat ke Cailin, ia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Deru guntur rendah dan dalam bergema di kejauhan di dalam dunia kosong yang gelap. Jika seseorang menyapu matanya, dia akan menemukan cahaya perak bercahaya di dekat tepi kegelapan di mana petir besar dengan bersiul seperti naga besar. Tubuh Xiaoyan tetap menggantung di dunia ini. Matanya menyapu kolam yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah di mana ia telah menyempurnakan Sky Demon Puppets saat itu dan juga di mana ia bertemu kepala sekolah Akademi Dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi telah tampak sangat menyedihkan sejak dia dikejar oleh makhluk-makhluk petir hitam yang aneh itu. Pada saat itu, Xiaoyan hanya tahu bahwa kilatan hitam itu menakutkan dan dia tidak bisa menyentuh mereka. Kali ini, targetnya adalah makhluk-makhluk petir hitam, yang telah memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ketakutan saat itu. Dia perlu mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini, untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi. Murid bahtera hitamnya mengamati petir yang melonjak di dalam kolam petir. Xiaoyan samar-samar tersenyum saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Utara mengikuti di belakangnya. Saat itu, Xiaoyan harus sangat berhati-hati ketika dia memasuki kolam petir dari dunia kosong. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tetapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh ini yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Tubuhnya terus melayang melalui kolam petir. Petir yang berkedip liar tiba-tiba akan berhenti ketika mereka masih ratusan kaki dari Xiaoyan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat. Xiaoyan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir. Dengan api teratai pemurnian iblis melindungi tubuhnya, kekuatan petir tidak berani untuk maju. Dari kelihatannya, Heavenly Flame peringkat ketiga ini benar-benar memenuhi reputasinya. Kolam petir dari dunia kosong sangat luas, tetapi dengan kecepatan Xiaoyan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu. Xiaoyan melirik ke sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk memeriksa kelompok petir hitam, yang tampak seperti naga besar saat perlahan-lahan bergoyang dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi suram. Ekspresi serius berlangsung sesaat sebelum Xiaoyan perlahan mendesah. Beberapa sukacita naik ke wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu, ia bahkan bisa bertarung melawan Dou Sheng bintang 6 yang elit. Bantuan semacam ini akan sangat berguna bagi Xiaoyan. Black Demon Lightning. Kaki Xiaoyan berhenti di luar wilayah yang dipenuhi dengan kilat hitam. Matanya mengamati halilintar hitam yang berkerumun sebelum shock tanpa sadar melintas di atasnya. Siapa yang mengira Black Demon Lightning, yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 disempurnakan, akan ada dalam jumlah besar di kolam ini. Dunia ini memang dipenuhi dengan segala macam misteri. Xiaoyan tidak terbiasa dengan Black Demon Lightning ini. Dia pernah memanggilnya setelah memperbaiki pil kembali di menara pil kecil. Namun, Black Demon Lightning itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan Black Demon Lightning di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiaoyan jauh melampaui apa yang dulu. Kalau tidak, dia hanya akan bisa melarikan diri setelah melihat sejumlah Black Demon Lightning. Kekuatan alam memang tidak terduga. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir. Ada banyak Black Demon Lightning di tempat ini.
Jika seseorang dengan sembrono mengaktifkan semuanya, mereka akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia duduk di luar wilayah Black Demon Lightning dengan kedua kakinya bersilang dan mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, Sioyan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Raja Utara di belakangnya mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan perlahan-lahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir. Raja Utara segera menarik perhatian petir setan hitam setelah dia memasuki bagian terdalam dari kolam petir. Petir hitam besar 100 kaki, menyerupai ular piton raksasa, perlahan-lahan bergoyang di atas kepala Raja Utara. Cahaya kilat mendesis dipancarkan dari tubuh Black Demon Lightning ini. Di bawah kendali pikiran Sioyan, Raja Utara berhenti sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam. Setelah itu, perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir. The Black Demon Lightning tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, itu tampaknya telah diprovokasi. Itu bergerak dan tanpa ampun menabrak lengan Raja Utara. Tubuh seperti logam Raja Utara tiba-tiba melepaskan kekuatan isap aneh setelah petir setan hitam menyentuh lengannya. Itu benar-benar mengisap petir setan hitam ke dalam tubuhnya. Rambut Raja Utara berdiri seperti banyak jarum setelah Black Demon Lightning diseret secara brutal ke dalam tubuhnya. Bunga api hitam melingkar terus berkedip-kedip liar di sekitar tubuhnya. Suara aneh terus-menerus dipancarkan, menyebabkan bagian yang agak sepi dari penangkal petir ini tampak sangat memekakan telinga. Mata Sioyan agak cemas saat mengamati Raja Utara yang masih ada di dalam petir hitam. Sesaat kemudian, sebuah kegembiraan muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa liar dan keras dari Black Demon Lightning mengamuk marah dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengan itu. Energi liar dan ganas itu menyerang otot, tulang, sel Raja Utara. Kekuatan petir memang efektif pada Raja Utara. Di bawah penyempurnaan ini, tubuh Raja Utara yang semula hitam menjadi sedikit kusam. Otot-otot di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang terlihat oleh mata. Efeknya cukup bagus, energi dari Black Demon Lightning akhirnya bergabung dengan tubuh Raja Utara. Penggabungan ini menyebabkan Sioyan merasakan sukacita. Sebelum senyum muncul di wajahnya, semua rambut di tubuhnya akhirnya berdiri. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa banyak petir hitam besar telah melingkari tubuh Raja Utara seperti naga besar. Bunga api berderak pecah. Petir dipenuhi dengan kekuatan liar dan keras yang membuat mati rasa di kepala seseorang. Mereka masih tertarik. Sioyan tanpa daya menggelengkan kepalanya begitu kilat bergerak. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Raja Utara, yang telah dikelilingi oleh banyak baut Black Demon Lightning, tiba-tiba menekan kakinya di ruang kosong. Tubuhnya seperti bola meriam saat ditembakkan. Tindakan Raja Utara tidak diragukan lagi meledakkan kebuntuan. Banyak baut Black Demon Lightning bergerak pada saat yang sama. Banyak petir hitam besar mengejar Raja Utara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, salah satu dari mereka dengan kejam menabrak tubuh Raja Utara. Black Demon Lightning bertabrakan dengan tubuh Raja Utara. Baut petir menghilang dalam sekejap dan diserap oleh Raja Utara. Tetapi kekuatan besar dari petir mengirim Raja Utara terbang sejauh puluhan ribu kaki. Kekuatan semacam ini menyebabkan Sioyan merasa terdiam. Bahkan bintang biasa Dou Sheng akan merasakan sakit kepala setelah diserang oleh salah satu baut dari Black Demon Lightning ini. Untungnya, tubuh fisik Raja Utara sudah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan tidak kehilangan rambut setelah dikirim terbang dengan puluhan ribu kaki. Setelah itu, Sioyan membuatnya duduk, memungkinkan banyak helai Black Demon Lightning besar untuk mengisi ke dalamnya. Suara keras yang jernih berulang kali muncul di bagian terdalam dari kolam petir. Banyak sulur Black Demon Lightning menerkam Raja Utara seperti banyak naga besar. Tetapi setiap kali Black Demon Lightning bersentuhan dengan tubuh boneka, cahaya hitam akan menyala sebelum menghilang. Selanjutnya, busur petir hitam berkedip di sekitar tubuh Raja Utara menjadi lebih padat.
Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia menyaksikan serangan ini dari luar wilayah terdalam. Hatinya terasa sangat nyaman. Kekuatan tubuh fisik Raja Utara bahkan mengejutkannya. Tubuh Void Naga kuno sangat luar biasa untuk memulai, dan Raja Naga Utara ini dianggap sebagai salah satu individu teratas di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, kekuatan Raja Naga Utara telah ditingkatkan lebih jauh. Jika seseorang hanya membandingkan kekuatan tubuh fisik seseorang, kemungkinan bahkan Xian akan sedikit lebih rendah daripada Raja Naga Utara yang bermutasi. Tentu saja, Xiaoyan juga mengerti bahwa ketika garis keturunan Dragon Phoenix Xian benar-benar diaktifkan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat membandingkan dengan kekuatan tubuhnya. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan penyempurnaan dari api Lotus Iblis Pemurnian, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya bahkan setelah menyerap begitu banyak baut Black Demon Lightning. Wayang ini dapat dianggap sebagai ciptaan utama. Boneka Iblis Langit yang telah diperolehnya kembali di Dousheng tetap dari mana Great Heaven Creation Palm berasal dari tumpukan sampah. Tubuh adalah bahan yang paling penting dalam hal memperbaiki boneka. Setelah bonekanya berhasil disempurnakan, ia tidak akan dapat menggunakan Douki, sehingga hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh yang kuat seperti tubuh Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Pemilik kekuatan sebenarnya tetap Dousheng, kemungkinan jauh lebih rendah daripada Raja Naga Utara. Tentu, bahan-bahan yang dipilihnya tidak akan berkualitas tinggi. Menurut kecepatan ini, kekuatan Raja Naga Utara harus menjadi Dousheng bintang 6 dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan tersenyum. Tingkat ini sangat mengejutkan, tapi dia segera perlahan menarik fokusnya. Dia sedang bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika Black Demon Lightning seukuran lengan secara tidak sadar melayang. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tubuhnya di depan matanya yang terpana. Black Demon Lightning mungil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiaoyan. Bibit api berwarna merah muda menyapu tubuhnya ketika petir membuat kontak. Kemudian, api melahap petir iblis hitam itu. Nyala api dan kilat menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Dia baru saja akan mempelajari interaksi petir setan hitam ketika dia tiba-tiba merasakan lonjakan energi murni yang tidak biasa ke dalam tubuhnya. Akhirnya, energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Selain itu, Xiaoyan tertegun ketika menemukan bahwa energi murni ini mengandung perasaan mati rasa ketika mengalir oleh organ internalnya. Percikan aliran listrik diam-diam menyerangnya, menyebabkan organ-organ dalam tubuhnya memancarkan perasaan santai yang luar biasa. Ini adalah kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Energi tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Yiwa, enak. Cahaya api melintas di bahu Xiaoyan. Yi kecil seukuran telapak tangan imut muncul. Dia melebarkan matanya yang besar dan cerah saat dia melihat Black Demon Lightning di kejauhan. Gumpalan yang agak transparan sebenarnya muncul di sudut mulutnya sebelum dia buru-buru menghapusnya. Dia kemudian mengisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa meletus. Lebih dari selusin baut Black Demon Lightning dari jarak jauh dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan seolah-olah mereka tersapu oleh tornado. Mereka kemudian dimakan oleh Yi kecil di bahu Xiaoyan. Beberapa busur petir berwarna hitam melintas di atas tubuh Yi kecil setelah ia menelan lusinan plus untayan petir setan hitam bersama-sama. Pada saat yang sama, energi murni yang mengejutkan sekali lagi terwujud dalam tubuh Xiaoyan tanpa peringatan. Akhirnya, itu tersebar ke anggota badan dan tulangnya. Kali ini, Xiaoyan telah mendapatkan pemahaman tentang sumber energi ini. Jantungnya berdetak kencang. Blood Demon Lightning sangat kejam. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, dia tidak pernah berani berpikir untuk menyerapnya. Dia mungkin memiliki api teratai pemurnian iblis, tetapi pikiran ini masih belum pernah terlintas di benaknya. Namun, Yi kecil memiliki sedikit kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame dan mampu menyerap energi ini. Tenggorokan Xiaoyan perlahan berguling. Setelah energi,
yang menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa, diam-diam bergabung dengan tubuhnya. Dia menemukan bahwa kekuatannya, yang tidak meningkat sejak dia meninggalkan alam api iblis, sekali lagi sedikit meningkat. Xiaoyan dengan kaku mengangkat kepalanya. Dia melihat kelompok Black Demon Lightning yang penuh sesak di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya. Karena Yi kecil bisa memperbaiki dan melahap Black Demon Lightning, yang mematikan di mata orang lain, baut ini telah menjadi sumber perawatan yang sempurna di matanya. Semua ini milikku. Xiaoyan menjilat bibirnya agak rakus saat raungan rendah yang menyenangkan keluar dari tenggorokannya. 9 petir emas misterius. Di dalam kolam kilat ranah kosong, Xiaoyan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa saat. Dia menatap Yi kecil di bahunya. Satu-satunya yang bisa menahan serangan energi liar dan keras Black Demon Lightning adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Yi kecil menjadi lebih padat ketika Xiaoyan melirik. Dia segera mengusap tangannya yang lembek ke wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok Black Demon Lightning, sebuah api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap helai petir iblis hitam yang menyentuh lingkaran api ini akan menemui kekuatan isap yang tidak bisa dilawan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, mereka semua terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil. Meretih. Permukaan tubuh Yi kecil mulai berkedip-kedip dengan banyak busur hitam setelah banyak baut Black Demon Lightning telah dilahap. Black Demon Lightning yang memasuki tubuhnya dengan cepat disempurnakan oleh Flame Lotus Iblis yang memurnikan dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar terpisah. Sementara Yi kecil liar melahap petir setan hitam, Xiaoyan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode mantra Ki Api. Akhirnya, energi ini berubah menjadi Dou Qi yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiaoyan. Xiaoyan telah menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara yang diisi dengan keinginan dan kegembiraan saat energi ini dipadamkan. Hanya satu Black Demon Lightning sebanding dengan pelatihan sehari penuh untuk Xiaoyan. Tidak mungkin bahkan membandingkan keefektifan antara keduanya karena mereka benar-benar sangat berbeda. Jika mungkin untuk menyerap semua Black Demon Lightning ini, tidak sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Xiaoyan melirik ke arah Black Demon Lightning, yang mengisi bagian terdalam dari kolam kilat, dengan mata menyipit. Senyum tipis terangkat ke sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memperbaiki dan menyerap energi kuat yang mengalir dari tubuhnya pada kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam tenang dari kolam kilat ranah kosong saat ini memancarkan gelombang petir menderu. Banyak petir hitam mirip pithon bersiul. Mereka mungkin menutupi area ini ketika puluhan ribu petir bergerak bersama. Di depan tontonan spektakuler ini, bahkan seorang elit Dou Sheng akan merasa sangat kecil. Ada dua keberadaan seperti pusaran air di lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar dua tempat ini, menyebabkan mereka dikelilingi. Terlepas dari seberapa ganas baut itu, kedua daerah itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Semua baut Black Demon Lightning, terlepas dari kualitasnya, pada akhirnya akan menghilang dengan kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus tanpa lelah dan gila melahap kelompok Black Demon Lightning. Sesosok duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang akan lari dari kulitnya, menyisir pakaian dan rambutnya yang hitam, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Memakan ini ditakdirkan untuk bertahan lama. Untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama beberapa tahun yang tak terhitung. Kalau tidak, mereka akan dimakan oleh dua keberadaan seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat.
Kolam kilat disembunyikan di dalam dunia kosong tak berujung di mana jarang seseorang bepergian. Bahkan elit Dou Shengs, yang sesekali menerobos ke dunia ini, tidak akan berani untuk hanya memasuki kolam petir. Oleh karena itu, pelatihan Xiaoyan berlangsung dengan sangat baik tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak baut setan hitam petir Raja Utara dan Yi kecil melahap. Yang besar, tampaknya tak berujung, melahap menyebabkan jumlah Black Demon Lightning di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap sejumlah besar Black Demon Lightning, Raja Utara, Yi kecil, dan bahkan Xiaoyan secara alami mendapatkan manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah menjadi sedikit lebih gelap dari warna hitam setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sekilas, tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Pada serangan yang mendarat di atasnya akan ditelan oleh lubang hitam. Cahaya hitam aneh berlama-lama di sekitar tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan sangat tipis dari armor berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Armornya dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, akan mampu bertarung setara dengan Dou Sheng 6 bintang asli. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran kaya Raja Naga Utara, memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai Dou Sheng bintang 6 yang elit. Setelah tubuh Raja Naga Utara telah diperkuat ke tingkat ini, tampaknya telah menyentuh batas samar-samar. Terlepas dari bagaimana ia menyerap Black Demon Lightning, efeknya sangat tidak signifikan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna itu dibuat, boneka pada akhirnya adalah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Mungkin akan terlalu sulit untuk membuatnya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiaoyan dan Yi kecil, yang telah melahap Black Demon Lightning selama sebulan, juga telah membuat keuntungan yang signifikan. Xiaoyan tidak hanya meningkatkan Dou Sheng bintang 5 awal menjadi Dou Sheng bintang 5 menengah. Ia juga telah mencapai puncak level menengah. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai level mahir dalam waktu singkat. Adapun Yi kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tapi mungkin saja samar-samar melihat beberapa busur petir hitam berkedip melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap sejumlah besar Black Demon Lightning, sulur Black Demon Lightning sebenarnya mulai muncul di dalam Purifying Demonic Lotus Flame. Ini menyebabkan kekuatan ofensif dari Purified Demonic Lotus Flame meningkat secara signifikan. Xiaoyan relatif puas dengan keuntungannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiaoyan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya dinaikkan ke tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng, tubuh Xiaoyan tampaknya telah mengembangkan perlawanan untuk Black Demon Lightning. Peningkatan kekuatannya yang jelas dari sebelumnya telah berkurang. Jadi dia tidak punya pilihan selain untuk menarik diri dari status latihannya. Xiaoyan membuka matanya, yang telah ditutup selama sebulan. Ada juga lengkungan hitam samar dari kilat yang berkedip di dalam mereka. Mulutnya sedikit melebar saat raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Air, yang mengandung petir hitam, dilepaskan dari mulut Xiaoyan. Dia berdiri ketika gelombang suara pecah yang jelas dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan seperti naga besar telah menyembunyikan dirinya di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan yang akan membuat satu orang terdiam. Aku baru saja akan melangkah ke tingkat mahir dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Sangat disayangkan. Xiaoyan sebentar memeriksa tubuhnya sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Lampu merah dan lampu hitam bergegas keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiaoyan. Lampu-lampu ini adalah Raja Utara dan Yi kecil, yang telah melahap petir setan hitam selama sebulan.
Mata Sioyan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak ditutupi kristal hitam. Kristal itu berkelap-kelip dengan kilau misterius sebagai aura, yang menyebabkan bahkan dia merasa waspada, secara bertahap menyebar terpisah, menyebabkan orang lain tidak mau meremehkannya. Sempurna. Jari Sioyan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika seekor naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih dari mereka yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Boneka seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai boneka sempurna. Mata Sioyan beralih ke Yi kecil setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Yi kecil tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampaknya ada busur hitam dari petir. Raja Utara sudah mencapai batasnya. Black Demon Lightning tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi Black Demon Lightning. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang. Sioyan merenungkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama sebulan, Chai Lin dan yang lainnya akan menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tetapi tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini lebih lama. Waktunya pergi. Sioyan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik ke arah kolam petir. Dia baru saja membalikan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir, yang perlahan-lahan menjadi tenang karena Yi kecil dan Raja Utara telah berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam berkelap-kelip melalui kolam. Mereka mengerumuni wilayah gelap di tengah dari segala arah. Sioyan kaget setelah langkah kilat. Dia segera mengerutkan kening. Matanya memindai bagian terdalam dari kolam petir. Tampaknya ada tekanan luar biasa yang tumbuh di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan Black Demon Lightning. Namun, itu berkali-kali lebih kuat. Mata Sioyan menatap daerah itu. Matanya berkedip. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan naik ke udara dan menyerap Yi kecil ke dalam tubuhnya. Dia membuat Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke daerah gelap. Tekanan aneh meningkat ketika mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah Sioyan terhenti tiba-tiba. Matanya yang hitam pekat mengandung sedikit keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan yang menyambar. Seekor naga besar, yang tampaknya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya bisa ditarik oleh pil emas tingkat 9, pil obat tingkat 9 tertinggi.